Saya jujur ya, saya menolak. Cuma karena ya apa daya, karena kita ini anggota, beliau ketua, ya sami'na wa ata'na gitu ya. Iya, beliau itu ketua, jadi harus kita ikuti apa yang beliau programkan, sukseskan apa yang beliau programkan, terlepas status kita seperti apa. Tentu kita harus mengikuti apa yang beliau programkan. Apalagi sebenarnya masih banyak teman-teman ya yang seharusnya lebih berkompeten untuk mengisi kajian-kajian ini, karena sejujurnya saya masih ingin menjadi pendengar sebenarnya daripada apa yang kita bicarakan sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, jamaah Zumiyah ya, jamaah Zumiyah ya, yang dimuliakan Allah. Hari ini seperti yang ditulis oleh siapa namanya? Ketua Sanad di materinya itu kurang lebih kiat tentang meraih takwa di bulan suci Ramadan ini. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih mungkin 2 minggu atau seminggu yang lalu ya, sebelum bulan puasa itu, pernah ada seorang mahasiswa bertanya kepada saya. Saya teringat itu. Ketika dia bertanya, Ustadz, itu bagaimana ceritanya orang berpuasa itu bisa bertakwa? Karena kan dalam Al-Quran itu dijelaskan kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas dalam Al-Quran bahwa goal daripada puasa kita itu, maksudnya tujuannya ya, goalnya ya, tujuannya itu adalah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Otomatis dia bertanya, terus prosesnya gimana Ustaz? Sehingga dengan berpuasa terus kita jadi orang bertakwa, itu ceritanya seperti apa? Kok bisa langsung kita puasa nahan lapar, kok ujung-ujungnya langsung bertakwa gitu? Nah, dia tanya itu. Jadi kemudian saya akan jelaskan. Inilah yang mungkin juga akan saya jelaskan sedikit ya. Tak perlu banyak, sedikit aja. Tentang bagaimana sih logikanya proses daripada takwa itu dibentuk dengan berpuasa. Oke. Yang pertama, ketika kemudian kita mencari penjelasan tentang apa itu takwa, maka kalau kita cari dalam kitab itu, pasti penjelasannya itu kebanyakan secara umum pasti akan dikatakan takwa serta ketakwa itu jelas cuma satu secara umum, melakukan apa yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu pasti, itu model takwa yang secara utuh, tapi penjelasan secara umum. Tapi kemudian di dalam Al-Quran itu kan dipreteli satu-satu tentang bagaimana sih takwa itu. Contoh, ketika dalam surah Al-Baqarah itu diterangkan oleh Al-Quran, ya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin kemudian ditafsirkan oleh ayat setelahnya. Kalau dalam ilmu tafsir kan kita pelajari itu tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul ayat bil ayat. Gitu ya. Tapi itu yang paling terdekat karena ayat sebelumnya dijelaskan dengan ayat setelahnya. Maka dijelaskan di situ siapa orang bertakwa yang tentu menjadi goal daripada tujuan daripada puasa kita. Yang pertama di situ allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu jelaskan. Takwa itu kata Al-Quran dalam ayat tersebut allazina yu'minuna bil ghaibi. Contoh yang pertama atau ciri pertama orang bertakwa itu meyakini atau mempercayai bahwa adanya sesuatu yang tidak nampak mata tapi nyata adanya. Ya, makanya dalam ilmu nahwu sorof itu kan ada istilah mukhotob goib gitu ya. Mukhotob itu orang kedua yang kita temani bicara, goib itu orang ketiga. Ada tapi tidak dilihat. Itu dia bahasanya kan. Itu kan dalam bahasa nahwu sorofnya itu dia orang ketiga, bahasanya goib. Goib itu artinya tidak nampak tapi nyata. Maka buat kita umat yang terlahir belakangan, Nabi Muhammad dengan sahabat itu goib. Kenapa? Karena tidak kita lihat, cuma nyata. Tapi itu masih masuk akal. Kenapa? Karena sudah sejarah menjelaskan bahwa itu ada, pernah ketemu mereka. Berbeda kalau kayak kita bahas masalah neraka, surga, ya enggak, pahala, dosa, bidadari, dan seterusnya, itu bisa kita katakan goib secara murni. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah lihat sama sekali. Dan itu hanya dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nyatanya hal-hal tersebut, termasuk malaikat, bahkan Allah itu goib dalam artian tidak dilihat mata tapi nyata adanya. Maka fungsi keimanan atau takwa itu yang pertama cirinya adalah mereka yang mempelajari, mereka yang mempercayai
adanya hal-hal tersebut walaupun tidak pernah mereka lihat. Nah, sebenarnya dalam berpuasa kita sudah mempraktekkan hal ini sebenarnya. Sebenarnya logika dasarnya ya, logika dasarnya. Anda ya mungkin kita semua ya, wallahu alam kalau ternyata ada yang tidak. Mungkin kalau kita selama berpuasa ini tidak pernah itu kita tiba-tiba di kamar sendirian terus melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu tidak pernah. Ya itu tadi saya bilang, kecuali mungkin orang yang betul-betul ya enggak tahu saya. Mustasnayat yang mungkin pengecualian. Tapi kenyataannya Anda bisa tanya diri Anda sendiri, kita pasti ketika puasa, bahkan ketika sendiri mati lampu, tidak ada cahaya, tidak ada orang yang lihat, pasti tidak pernah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang secara otomatis atau secara sadar dan tidak sadar, sebenarnya kita sedang mengamalkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita sedang percaya bahwa ternyata ada yang lihat. Ada malaikat raqib yang mencatat pahala kita, ada malaikat atid di sebelah kiri yang siap mencatat setiap keburukan yang kita yang kita lakukan. Itu secara sadar atau tidak sadar. Hanya perannya puasa efektif atau tidak efektif tentu lebih efektif ketika kita menyadari itu. Ternyata pendidikan pertama ketika puasa yang paling gampang kita pahami yaitu. Dan itu sudah berlaku. Ciri orang bertakwa yang pertama itu tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, dan itu sebenarnya kita sudah lama pakai ketika kita berpuasa. Hanya saja mungkin sudah ada yang menyadari dan ada juga yang tidak menyadari. Atau mungkin hanya sadarnya ketika Ramadan, di luar Ramadan sudah tidak sadar lagi. Padahal kan seharusnya kalau kita meminjam istilah orang haji kan haji mabrur ya. Jadi puasa yang mabrur itu seharusnya kegiatan atau kebiasaan di bulan Ramadan harusnya bisa tertular di kegiatan atau pada hal-hal yang lain di luar puasa. Maka seharusnya kalau kita mau berbicara panjang lebar, harusnya dengan melihat ini ada istilah lain, yakni menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Menghadirkan Tuhan, karena kan menghadirkan apa yang kita katakan gaib tapi nyata, atau menghadirkan Tuhan yang tidak pernah kita lihat tapi seolah-olah kita lihat. Nah, itu kamu berhubungan dengan ihsan. Anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita menyembah Tuhan itu beribadah kepada Allah atau berkegiatan pada kegiatan lain bahkan ketika bukan ibadah, seolah-olah kita itu bisa melihat Tuhan. Tapi kalau katanya hadis tersebut kamu tidak bisa nyampe pada derajat itu, makom itu, maka cukup paling tidak kamu merasa kamu sedang diawasi. Ini kan sudah luar biasa sebenarnya. Bahkan ini baru step pertama dari puasa itu. Bahkan kalau kita sudah membuat kebiasaan dalam puasa itu menulari pada kegiatan kita yang lain, itu jangankan takwa tingkat yang pertama, itu sudah bisa merembes pada tingkat takwa-takwa selanjutnya. Kenapa? Karena inilah yang paling dasar. Karena bayangkan kalau umpama kita seorang pemegang kebijakan gitu ya, umpama ketua sanad itu kan pemegang kebijakan gitu, mau menentukan sebuah kebijakan. Gitu. Cobalah sekali-kali kita praktekkan sebelum mengatakan iya ketuk palu, kita hadirkan Tuhan. Gitu. Kita merasa bahwa Tuhan ikut rapat gini. Tuhan lihat apakah keputusan kita sudah betul-betul memenuhi kemaslahatan rakyat sanad ini atau tidak. Otomatis ketika kita sudah sampai ke pikiran itu, jangankan ketika tidak berpuasa, ketika tidak berpuasa pun pasti kegiatan kita selalu dalam nuansa positif. Itu tidak mungkin negatif. Kenapa? Karena kita sudah merasa diawasi dan selalu diawasi oleh Tuhan. Jangankan Tuhan yang awasi. Ya, teman saja yang lihat, tidak berani kita maksiat karena malu. Tidak mungkin berani kita. Maksiat itu di banyak orang, tidak mungkin. Kecuali mungkin sudah orang putus betul urat malunya. Gitu ya. Tapi kalau orang masih normal, tidak akan maksiat. Tidak mungkin ada itu orang mau berzina di depan umum. Tidak mungkin itu ada orang mencuri di pasar kalau banyak orang. Tidak mungkin. Nah, coba kalau perasaan-perasaan terawasi itu selalu ada. Ya, jangankan dosa besar, dosa kecil pun insya Allah tidak akan terlakoni. Nah, ini yang saya maksud daripada step pertama bahwa puasa itu betul-betul sanggup untuk membentuk takwa itu dengan bahkan hanya sedikit kita menyadari bahwa kegiatan itu. Ya, belum lagi kalau kita berbicara pada step selanjutnya di mana kemudian kan takwa dalam ayat tersebut masih disambung kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, itu jelas. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu ciri orang bertakwa juga tuh, wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada apa yang dia diberikan rezeki oleh Allah, dia senantiasa membagi kepada orang lain. Tapi dalam ayat yang lain itu lebih ekstrim. Dalam ayat yang lain lebih ekstrim itu keterangannya. Ayat itu kan ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
Wa jannatin arduha samawati uiddat lil muttaqin. Nah, al-muttaqin kan dijelaskan lagi tuh pada ayat setelahnya. Tafsir ayat bil ayat lagi. Siapa itu al-muttaqin dalam konsep ayat itu? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu lebih ekstrim keterangannya. Orang takwa itu orang yang menafkahkan hartanya, ya, membantu orang lain, membagikan kepada orang lain dalam keadaan sarro. Sarro itu kalau boleh kita artikan dalam keadaan lapang, ya punya banyak duit, banyak kelebihannya duitnya itu. Bahkan wad dharra, dharra itu kan dalam keadaan darurat. Darurat itu kita saja butuh gitu loh. Masa mau dibagi? Kalau logikanya begitu kan? Tapi orang bertakwa justru itu. Karena menganggap semiskin-miskinnya saya, sekurang-kurangnya saya, itu pasti masih ada orang yang lebih kurang. Maka itulah objek daripada pembagian harta kita yang kurang itu. Nah, itulah mengapa juga esensi ketika kita berpuasa itu pada akhir puasa, ya enggak, kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Ya kan, zakat fitrah. Zakat fitrah itu boleh kita kaji. Selain mazhab Hanafi apa Hambali ya, saya kurang ingat. Pokoknya intinya dalam mazhab Syafi'i itu yang harus mengeluarkan zakat fitrah itu adalah mereka yang masih mempunyai kelebihan harta di hari rayanya sampai malamnya. Lebihnya itu harus dikeluarkan. Itu kan tidak perlu punya banyak harta tuh. Yang penting kau bisa hidup pada hari rayanya dan malamnya itu, lebihnya itu zakat fitrahnya. Kecuali kalau besoknya kamu ndak ya kamu ndak usah keluarkan. Kalau memang kamu ndak punya besok saja ndak punya makanan, ya dia masih punya makanan untuk itu, untuk orang yang ditanggungi seterusnya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi pada hari raya dan malamnya itu, maka kelebihannya itu lain cerita. Nah, itu yang diwakaf. Ya, menurut mazhab Syafi'i ya, Maliki juga. Kalau saya tidak keliru cuma mazhab, kalau tidak Hanafi, Hambali kalau saya tidak keliru itu. Ingat, pokoknya ada satu mazhab yang mengatakan paling tidak yang boleh yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yang punya harta yang sama nisabnya dengan nisab perak. Nisab perak itu kurang lebih 500 berapa gram gitu ya. Saya kurang ingat 500 berapa gram. Berarti tinggal kalkulasi 500 berapa 40 berapa begitu gram itu kira-kira hartanya di jumlah rupiah itu berapa. Nah, kalau lebih daripada itu maka dia punya harta itu maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak lebih maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah kecuali yang 3 mazhab itu. Nah, ini kan jelas ya, fisarro ifat dorro itu. Bahkan itu kan dorro juga sudah sebenarnya kita. Tidak punya makanan hanya untuk besok saja. Itu sebenarnya kalau dalam logika kita itu sudah dorro, kita sudah pas-pasan betul. Tapi oleh ketika kita zakat itu tentu menjadi langkah bahwa berhubungan dengan puasa, bahwa kita kenapa disuruh nahan lapar dan haus, tentu supaya kita tahu kita saja yang tidak makan hanya sejak tulu'il fajri itu sampai ghurubis syams, atau sejak masuknya waktu imsak ya, masuk imsak sampai waktu maghrib itu saja. Nah, kadang-kadang kita sudah kelelahan. Bagaimana dengan saudara? Kemudian dipancinglah kita bahkan dalam keadaan doro itu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu, untuk mensucikan jiwa bahwa ternyata masih ada betul orang yang lebih butuh bahkan daripada kita. Semiskin-miskinnya kita itu pasti ada saudara kita yang lebih miskin. Nah, gitu ya. Jadi itu step kedua kira-kira untuk peduli kepada orang lain. Tapi yang ketiga itu lebih unik. Itu wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mungkin itu sudah tingkat yang paling tingginya atau tingkat yang paling beratnya karena kita sudah beralih kepada bagaimana mengendalikan hawa nafsu itu. Bagaimana mengendalikan amarah. Yang tentu amarah itulah yang kemudian banyak menghasilkan hal-hal yang negatif yang terjadi di antara kita. Karena kadang kasus itu hanya urusan sepele. Cuma karena ada egoisme atau merasa kita lebih baik daripada orang lain. Sehingga timbul amarah. Siapa tong ini beranina sama saya. Gitu-gitu ya. Kadang hanya urusan sepele. Tapi karena itu tidak ada al-kaziminal ghaiz, tidak ada kemampuan kita mengontrol amarah itu, maka terjadilah hal-hal sedemikian itu. Tapi kan di dalam puasa, tidak pernah tuh kalau kita puasa pasti ini sudah menjadi kebiasaan kita, pasti coba tidak puasa ke mbak. Pasti kan kita selalu begitu. Itu kan otomatis sebenarnya kita sudah amalkan. Kita sudah mengamalkan sebenarnya bahwa dalam berpuasa itu kita sudah mencoba al-kaziminal ghaiz, karena banyaknya ungkapan kita, bahkan orang-orang tua dulu itu bilang kalau mau kau melanggar puasa ke bapakmu, karena kalau puasa tidak marah itu. Gitu kan? Itu sudah sering kita dengar. Dan itu ternyata kalau kita sadari, itu ternyata sudah termasuk daripada pembentukan ketakwaan itu, yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarah itu. Tapi lebih daripada itu tentu belum cukup, karena ada al-kazimina wal afina 'anil nas. Orang yang bahkan ketika orang lain bersalah tanpa sebelum minta maaf dia sudah memaafkan.
Tapi ditutup tuh dengan ayat selainnya apa? Ditutup apa? Allah menutup pada ayat itu Allah yuhibbul muhsinin. Saya lebih suka ketika mengartikan al-muhsinin itu dalam konteks ayat ini, saya lebih suka mengartikan bahwa al-muhsinin di sini adalah orang yang ketika orang lain berbuat salah, ya, bukan cuma dimaafkan, tapi seperti Nabi itu dibalas dengan perbuatan kebaikan. Nah, itu step yang paling atas sudah itu ya. Itu sudah yang luar biasa. Tapi kan lagi-lagi itu yang menjadi goal. Namanya goal itu ya kita hanya berusaha. Goal betul apa tidak itu lain cerita. Tapi tentu sebelum kita melangkah ke sana, step yang paling pertama itulah yang paling penting, yakni yu'minuna bil ghaibi, yang tentu kita sudah lama, sejak dahulu kita sudah lakukan itu. Hanya saja mungkin karena kita kurang menyadari bahwa ternyata itu adalah langkah yang ternyata Allah sudah ajarkan, Allah sudah jelaskan, cuma kita kurang menyadari bahwa ternyata itu adalah bagian daripada pembelajaran takwa, sehingga di luar Ramadan pun kita sudah lupa karena kita sudah merasa tidak berpuasa. Hilanglah juga itu yu'minuna bil ghaib. Padahal andaikan kita masih pakai logika puasa kita yang tidak akan pernah bucok itu ya, buku coko-coko walaupun tidak ada yang lihat. Nah, itu andaikan kita pakai, selesai urusan kita. Insya Allah kita sudah menjadi manusia suci. Step pertamanya sudah luar biasa, apalagi kalau kita sudah bisa nyampe pada step-step yang lain yang tentu ketakwaan kita bukan lagi kaleng-kaleng, yang sudah mencapai pada kekuatan atau tingkatan takwa yang insya Allah sudah bisa sampai ke khawasul khawas malah. Kalau sudah betul-betul sampai kepada itu, wallahu yuhibbul muhsinin tadi, dalam konteks penjelasan yang kami jelaskan tadi. Saya kira itu mungkin moderator. Mungkin kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi, dan tentu di sini mungkin sudah banyak teman-teman atau kakak-kakak senior atau ustadz kita yang lebih berkompeten. Tentu ketika ada pertanyaan tidak harus saya jawab semua, mungkin dari teman-teman yang lain itu juga bisa menjawab. Saya kira itu moderator. Terima kasih.